يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, diberikan rezeki yang barokah yang melimpah, datang dari segala arah tanpa susah payah. Juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang Thariqah Waliullah Rabi'atul Adawiyah. Dalam salah satu nasihatnya Syekh Hisham Kabbani, matanallahu bituli hayati, beliau banyak umur dalam kesehatan, keafiahan, kebahagiaan, ketaatan, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ketika menjelaskan thariqahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu thariqah istighfar. Ada orang yang thariqahnya kan banyak sholawat, ada yang orang thariqahnya banyak qiraatul Quran, ada orang yang thariqahnya banyak sedekah, ada yang thariqahnya ceramah. Ya, ada thariqahnya ceramah, ada yang thariqahnya itu dia cari tempat-tempat yang di sana banyak peperangan, dia berjihad. Ada orang yang thariqahnya mendoakan orang, hobi mendoakan orang. Thariqahnya itu, setiap orang punya style sendiri, thariqah sendiri, gaya yang cocok dengan dirinya. Itu namanya thariqah, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah thariqahnya istighfar. Nah, kenapa beliau banyak istighfar? Sampai beliau mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Beliau enggak nuduh orang lain. Istighfar saya ini masih butuh diistighfarin. Enggak nuduh orang lain. Ya, kita sadar diri kalau Sayyidah Rabi'ah aja mengatakan seperti itu, apakah dimaksud beliau? Ya enggak, itu orang-orang seperti kita. Karena dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu namanya menzalimi diri sendiri. Mereka mau mendatangi kamu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Mereka mau mendatangi kamu. Nanti kalau ada orang punya dosa terus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, mendatanginya itu dengan apa? Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nggak bisa, ya sholawat dan salam. Karena Rasulullah mengatakan kalau kamu nggak bisa, ya baca sholawat dan salam. Jangan jadikan makamku aidan. Jangan jadikan kuburanku hari raya. Yang datanginya setahun itu cuma sekali. Yang sering-sering datang ke makamku, jangan cuma setahun sekali. Tapi kalau nggak bisa, karena jarak, karena wilayah, karena memang kesibukan, ya ucapkan sholawat dan salam, karena akan sampai kepadaku. Nah, datangi Nabi SAW dengan istighfar. Kita ucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat. Nah, setelah sholawat, setelah salam, setelah mendatangi Nabi Muhammad SAW, fastaghfirullah. Kemudian mereka istighfar, minta ampun sama Allah. Punya dosa, datangi Nabi, istighfar.
Bukan punya dosa istighfar. Nih adabnya istighfar. Punya dosa istighfar, betul. Punya dosa istighfar, tapi caranya Allah ajarkan punya dosa datangi Nabi istighfar. Paham ya? Punya dosa obatnya adalah istighfar. Tapi caranya istighfar Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datangi engkau. Mereka mau mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun pada Allah. Ya, wastaghfir, ada tambahan di situ. Dan Ar-Rasul mau memintakan ampun untuk mereka. Kenapa Allah Ta'ala dalam susunan ayat ini tidak mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarta. Kan yang diajak bicara ini kan Nabi Muhammad SAW. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian engkau mau mintakan ampun untuk mereka. Seharusnya kan begitu kalau susunan bahasa. Tetapi ini dibahas di tafsir ya. Kenapa kok tidak engkau mintakan ampun untuk mereka, tetapi yang dipakai oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, paham nggak ini? Kecepatan saya ngomongnya. Ya, tak ulangi pelan-pelan ya. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, seharusnya dari susunan bahasa kemudian kamu mintakan ampun untuk mereka. Kan dari awal kan kamu gitu ya, kamu mereka, harusnya kan kamu. Tapi dalam ayat ini Allah nggak bilang kamu kemudian mintakan ampun untuk mereka, enggak. Wastaghfirullah Rasul, dan Ar-Rasul memintakan ampun untuk mereka. Dibahas sama ulama, di antaranya Syekh Multawali Asy'arawi rahimahullah. Kenapa pakai Ar-Rasul bukan kamu? Karena kalau kamu ya itu ada batas usianya sampai beliau wafat. Dan kamu wahai Rasul ya, dan kamu mintakan ampun untuk mereka, artinya kamu semasa hidup. Tapi karena yang dipakai itu wastaghfara lahumur rasul, ar-rasul. Kalau ar-rasul berarti dari zaman azali sampai ketika lahir, setelah lahir, dan setelah wafat sampai kapanpun itu ar-rasul. Artinya proses memintakan ampun dari Nabi Muhammad SAW ini berlaku untuk umatnya saat beliau ada di alam azali, saat beliau lahir, saat beliau itu hidup, saat beliau itu telah kembali ke alam akhirat, saat beliau dibangkitkan, saat di mahsyar, sampai kapanpun. Itu bedanya dengan kamu. Kalau kamu ada batas usia. Tapi kalau Ar-Rasul, jabatan ini Rasulullah SAW nggak ada habisnya. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul mintakan ampun untuk mereka. Lawajadullah tawwabur rahim. Tentu pasti mereka akan menemukan Allah itu maha memberi dan menerima taubat, dan Allah maha penyayang. Untuk yang ini tafsir kedua, mereka akan menemukan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Dan itu yang satu lagi, mereka akan langsung sampai pada maqam yang tinggi, lawajadullah. Mereka akan langsung nyambung dengan Allah. Lawajadullah, mereka pasti langsung akan menemukan Allah Ta'ala. Bagaimana bisa langsung menemukan Allah? Thariqahnya istighfar, dengan cara istighfarnya diawali datangi Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulnya mintakan ampun. Kata Syekh Hisham Al-Kabani Matamul Bitul Hayatih, di antaranya ulama menjelaskan ketika seorang itu sungguh-sungguh istighfar dan menghadirkan Nabi Muhammad SAW, maka Rasul akan hadir untuk mintakan ampun untuknya. Ya, Rasul akan hadir, Ar-Rasul akan hadir seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, memintakan ampun untuknya. Nah, makomnya orang-orang yang sudah tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka akan melihatku di alamnya nyata. Man ra'ani fil manam fa sayarani yaqadha. Siapa melihatku di alam mimpi, dia akan melihatku di alamnya nyata. Maka ada orang-orang yang hanya melihat Rasul di alam mimpi, ya, kemudian nanti setelah itu berbuah bisa melihat di alam nyata. Orang-orang yang sudah bisa melihat Rasul SAW di alam nyata, ketika Rasul memintakan ampun untuknya, ia akan melihat Rasul memintakan ampun untuknya. Karena itulah Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, thariqahnya istighfar, karena setiap kali istighfar, beliau melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini, ya, begini-begini ini sebetulnya nggak layak di-share ya.
Keenakan yang dapat share-sharean ilmu begini. Ini semua ilmu loh ya, ilmu bukan omong kosong ya. Ini ilmu yang sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya hubungan Nabi SAW dengan umatnya itu luar biasa. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.